Renungan Harian Lukas 14 ayat 25-33. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangmu untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, pada Injil hari ini Yesus mengajarkan kita bahwa jika kita ingin menjadi pengikutnya, ada hal yang harus kita tanggung. Pertama, hendaknya kita selalu mengutamakan Yesus. Kadangkala kita datang kepada Tuhan pada saat bersedih. Kadangkala kita lupa mengucap syukur kepadanya pada saat kita mendapatkan karunia yang melimpah. Contoh, saat bangun tidur, kita lupa mengucap syukur karena masih diberikan rahmat kehidupan untuk menikmati ciptaan karunia-Nya. Kedua, siap memikul salib. Memikul salib yang dimaksud kita diminta untuk menyangkal diri. Dulu godaan yang dihadapi adalah uang, keluarga, dan nyawa. Godaan saat ini adalah kita terikat pada gawai, bucin ke pacar, terlalu fokus pada kerjaan, sering berkumpul di kafe-kafe terhits, atau sering makan junk food. Contohnya, kita ingin ikut doa rosario bersama atau komsel, lalu kamu diajak ngopi oleh gebetanmu. Sanggupkah kita menolaknya? Ketiga, rela melepas diri dari segala yang dimiliki. Hal yang dimaksud bukan melepas diri menjadi miskin, lalu baru bisa mengikut Yesus, melainkan yang dikehendakinya yaitu kita tidak terikat pada harta benda. Keterikatan pada harta benda dapat menjauhkan hubungan kita dengan Allah. Meninggalkan yang kita miliki artinya mau berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabda-Mu hari ini. Ajarkanlah kami untuk mampu menjadi pengikut-Mu, yang mampu melepaskan diri dari segala yang dimiliki,
agar kami mampu untuk berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami.